Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini SB dengan NRP 504221154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV. Spektrofotometri UV adalah teknik yang digunakan untuk mengukur serapan cahaya dalam bentang ultraviolet dan cahaya tampak visible dari spektrum elektromagnetik. Ketika suatu senyawa menyerap radiasi pada rentang ini, terjadi eksitasi elektron, yaitu transisi elektron dari keadaan dasar yang berenergi rendah ke keadaan tereksitasi yang berenergi lebih tinggi. Selanjutnya ada cahaya ultraviolet visible UV, yang dimana daerah radiasi pada UV itu pada puncak 10 nanometer hingga 400 nanometer. Sedangkan daerah UV dekat itu pada 200 nanometer hingga 400 nanometer, daerah UV jauh di bawah 200 nanometer. Daerah radiasi tampak visible itu pada daerah 400 nanometer hingga 800 nanometer. Terus selanjutnya ada prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis. Di mana spektrofotometer UV-Vis ini bekerja dengan mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Cahaya dari sumber diarahkan melalui monokromator melewati sampel, lalu diterima oleh detektor. Semakin banyak zat yang menyerap cahaya, semakin tinggi nilai absorbansinya, sesuai dengan persamaan Lambert-Beer, yaitu A sama dengan epsilon kali C kali I, yang dimana A merupakan absorbansi, epsilon adalah koefisien serapan molar, C adalah konsentrasi zat, dan I adalah panjang jalur cahaya. Selanjutnya ada komponen spektrofotometer UV. Yang pertama ada cahaya. Sumber cahaya ini berfungsi untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik yang akan digunakan dalam pengukuran. Dalam spektrofotometer UV biasanya digunakan dua jenis sumber cahaya. Yang pertama itu ada lampu deuterium dan lampu tungsten halogen. Lampu deuterium digunakan untuk menghasilkan cahaya dalam bentang ultraviolet 190 sampai 400 nanometer. Sedangkan lampu tungsten halogen digunakan untuk menghasilkan cahaya dalam bentang tampak 400 sampai 700 nanometer. Kedua lampu ini dapat digunakan secara bergantian untuk mencakup seluruh rentang spektrum UV. Yang kedua itu ada monokromator. Monokromator ini merupakan komponen yang memisahkan cahaya filokromatik atau cahaya dengan berbagai panjang gelombang dari sumber menjadi cahaya monokromatik atau suatu panjang gelombang. Komponen ini terdiri dari celah kisi difraksi atau prisma dan cermin. Dengan memutar posisi kisi atau prisma, pengguna dapat memilih panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan analit yang diukur. Monokromator memungkinkan pengukuran serapan pada panjang gelombang tertentu secara akurat. Selanjutnya ada kuvet. Kuvet merupakan wadah transparan tempat sampel cair diletakkan untuk diukur. Bahan kuvet ini memiliki tiga bahan. Yang pertama ada plastik, yang kedua ada kaca, dan yang ketiga ada kuarsa. Yang dimana yang digunakan untuk pengukuran UV itu adalah kuarsa yang paling cocok. Jika
Kuvet dari kaca itu kurang cocok karena kuvet dari kaca itu biasanya menyerap UV dan juga eh, kuvet yang dari plastik itu tidak cocok untuk pengukuran UV. Kuvet memiliki panjang lintasan standar, biasanya 1 cm yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang selanjutnya ada detektor. Detektor ini bertugas mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Setelah cahaya melewati sampel, intensitasnya akan berkurang tergantung pada seberapa banyak cahaya yang diserap oleh analit. Detektor mengukur intensitas cahaya yang dari kuvet kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang proporsional. Contoh detektor yang paling umum digunakan adalah fotodioda atau fotomultiplier tube atau bisa disebut PMT, terutama untuk mendeteksi cahaya dengan intensitas yang rendah. Untuk selanjutnya ada cara kerja dari spektrofotometri UV vis tersendiri. Itu di pada bulatan kuning ini adalah cahaya atau sumber cahaya yang dipancarkan menuju monokromator yang melalui pintu masuknya terlebih dahulu. Eh, Setelah itu akan menyebar, cahaya itu akan menyebar ketika melewati segitiga ini dan ini merupakan cahaya yang tersebar. Lalu cahaya tersebut melalui pintu keluar monokromator lagi dan menuju menembus sampel yang berada di dalam kuvet. Lalu cahaya akan menembus ke detektor. Yang di mana detektor ini akan mengirim sinyal kepada monitor atau uh, display itu yang di mana akan terdeteksi nilai absorbansinya dan nilai bilangan gelombangnya. Untuk analisa kualitatif, spektrofotometri ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang cahaya yang diserap. Setiap senyawa memiliki karakteristik penyerapan cahaya yang unik, terutama pada panjang gelombang maksimum tertentu yang disebut spektrum serapan. Dengan mengukur spektrum serapan atau sampel dan membandingkannya dengan spektrum standar atau pustaka data, maka jenis senyawa dapat dikendali. Proses ini membantu menentukan apakah suatu senyawa tertentu terdapat dalam sampel tanpa perlu mengetahui konsentrasinya terlebih dahulu. Ujungnya selanjutnya itu ada analisa kuantitatif dari spektrofotometri. Ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel dengan menggunakan seberapa banyak cahaya yang diserap pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran ini berdasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Hubungannya dinyatakan dengan persamaan A sama dengan epsilon kali C kali I. Di mana epsilon adalah koefisien absorptivitas molar. Nilai tetap untuk senyawa eh, pada panjang gelombang tertentu. Dalam praktiknya biasanya dibuat kurva kalibrasi dengan mengukur absorbansi dari larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Lalu digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel berdasarkan nilai absorbansi yang diukur. Metode ini banyak digunakan dalam bidang biokimia, farmasi, dan lingkungan karena cepat, sensitif, dan relatif sederhana. Terima kasih, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.